Long time no see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadee. Hai, hello. Welcome back to Nida Muzana. Oke, Sana. Saya minta maaf terlebih dahulu kepada Sana semua. Udah lama kita tidak ngonten bareng, saling berbagi cerita. Karena ada kesibukan yang mengharuskan saya rehat sejenak dari kamera. Maaf ya, Sana. Nah, untuk di video kali ini kita ngonten perdana lagi. Kita akan membahas kasus misterius yang belum terpecahkan hingga 17 tahun lamanya. Mari kita kupas story-nya. Let's go! Pada tahun 2003, salah satu stasiun televisi swasta yang ada di Indonesia membuat sebuah program televisi yang bernama Jejak Petualang. Jejak Petualangan ini adalah salah satu program televisi swasta stasiun televisi yang pada awalnya bernama TV7. Namun sejak tahun 2006 diganti menjadi Trans 7. Jejak Petualang adalah sebuah program televisi yang berupa tayangan dokumenter secara real atau fakta. Liputan pada program ini membahas sekitar fenomena alam, kebudayaan, cara bertahan hidup di hutan, dan menjelajah banyak lokasi di berbagai belahan Indonesia Raya ini. Seperti daerah pedalaman, area pantai, hingga gua-gua. Dan di setiap episodenya selalu menampilkan area yang berubah-ubah atau daerah yang berubah-ubah. Program ini sangat menonjolkan sebuah karakteristik seorang perempuan yang tangguh. Makanya bisa dilihat di sebagian besar host yang ada di Jejak Petualangan itu adalah seorang perempuan. Di antaranya yang pertama Yani Jangkaru, 2 Medina Kamil, ketiga Putri Ayudhya, dan seterusnya. Jejak Petualangan ini merupakan kreator pertama atau pelopor pertama acara petualangan yang ada di Indonesia sebelum program TV petualangan lainnya bermunculan. Program Jejak Petualangan ini mulai tayang pada awal tahun 2003 dan hingga kini telah berusia 20 tahun dan telah memiliki tayangan mencapai ribuan episode. Pada tahun 2006, Jejak Petualang merancang sebuah episode baru yakni Ekspedisi ke Pedalaman Papua. Pada ekspedisi kali ini mereka mengirim anggota sebanyak 5 orang. Di antaranya Dodi Johanjaya sebagai produser, Wendy Muhammad Firman sebagai asisten produser, Bagus Dwi dan Budi Kurniawan sebagai kameramen, dan yang terakhir Medina Kamil sebagai host. Dalam ekspedisi kali ini, tim Jejak Petualang harus kehilangan salah satu anggota timnya yaitu Bagus Dwi. Sebelum kita masuk ke kronologi hilangnya Bagus Dwi, kita akan membahas profil dari Bagus Dwi terlebih dahulu. Oke, Sana? Bagus Dwi lahir pada tanggal 13 Agustus tahun 1980. Sejak kecil, ia sangat mencintai dunia traveling dan petualangan. Ia juga masuk ke sebuah klub pecinta alam pada saat di bangku SMA maupun di kuliah. Kecintaannya terhadap traveling membawanya menjadi seorang kameramen di salah satu stasiun TV lokal sebelum akhirnya menjadi kameramen untuk tim Jejak Petualang. Oke, Sanak, sekarang kita masuk ke kronologi hilangnya Bagus Dwi, kameramen Jejak Petualang Trans 7. Trans 7 pada saat itu tidak hanya mengirim anggota tim dari Jejak Petualang saja, melainkan juga mengirimkan anggota tim lainnya yang berasal dari program Jejak Petualang Survival dan Wild Fishing. Namun Sana, ketiga program TV ini sangat berbeda. Yang pertama, program TV Jejak Petualang. Jejak Petualang ini berisi tentang fenomena alam, kearifan lokal, serta eksplorasi yang ada di seluruh Indonesia sesuai fakta. Mungkin ada dari beberapa Sana yang tidak mengetahui apa itu eksplorasi.
Eksplorasi adalah penjajahan atau penyelidikan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang keadaan sumber daya alam yang terdapat di sekitar tempat kita melakukan penyelidikan. Yang kedua, jejak petualangan survival. Jejak petualangan survival ini berisi tentang tata cara kita bertahan hidup di hutan liar, serta mengidentifikasi jenis-jenis dari berbagai flora maupun fauna yang ada di seluruh Indonesia. Ketiga, jejak petualang wild fishing. Jejak petualang wild fishing ini menampilkan keseruan memancing di alam liar dengan berbagai spot seperti danau, sungai, waduk, rawa, hingga muara-muara di Indonesia yang masih alami, bahkan yang belum tersentuh. Pada hari Sabtu tanggal 29 April tahun 2006, banyak 22 anggota tim TV7 dengan 3 program TV diberangkatkan ke wilayah Papua dengan menggunakan kapal selama 26 hari. Pada saat mereka sampai di Raja Ampat, mereka menyebar untuk melakukan ekspedisi sesuai dengan program TV-nya masing-masing. Pada saat itu salah satu program TV yaitu Jejak Petualang melakukan ekspedisi mereka menuju Merauke dan ke beberapa daerah di Papua. Menyusuri pedalaman Papua yang sangat sulit untuk dijangkau dengan berjalan berpuluh-puluh kilometer, menembus hutan, bahkan menyeberangi lautan yang sangat luas. Terakhir, mereka melanjutkan ekspedisi ke wilayah Agats yang ada di Kabupaten Asmat selama 40 dari 50 hari yang telah dijadwalkan untuk syuting di Papua. Pada tanggal 6 bulan 6 tahun 2006 menjadi hari yang tak terlupakan bagi kelima anggota tim Jejak Petualang tersebut. Karena pada saat itu terjadi sebuah insiden besar yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh kru Jejak Petualang maupun seluruh masyarakat Indonesia. Setelah mereka menyelesaikan tugasnya selama 40 hari, dari 50 hari yang telah dijadwalkan, mereka telah menyelesaikan tugas mereka di Agats dan berencana untuk balik ke Jakarta. Namun, untuk balik ke Jakarta ini tidaklah gampang, Sana. Mereka harus menempuh perjalanan yang sangat panjang untuk kembali ke Jakarta. Mereka harus melewati daerah yang bernama Timika. Untuk menuju Timika, mereka memiliki 2 opsi. Yang pertama, jalur laut. Yang kedua, jalur udara. Namun pada saat itu, jalur udara selalu full seat. Dan pada akhirnya mereka terpaksa memilih jalur laut, yaitu opsi yang pertama. Untuk menuju Timika, mereka memilih menaiki longboat yang panjangnya 12 meter dengan lebar 1,7 meter. Mereka terpaksa memilih jalur laut karena pada saat itu penerbangan untuk pesawat kecil sudah full seat. Pada pukul 8 pagi daerah setempat, mereka memulai perjalanan dari Agat dengan ditemani oleh 3 orang awak kapal yang merupakan penduduk setempat. Jadi Sana, di dalam longboat tersebut terdapat 8 orang. 5 diantaranya anggota tim Jejak Petualang dan 3 orang warga lokal. Jadi jumlah di dalam longboat yang panjangnya 12 meter itu terdapat 8 orang. Nah, 8 orang ini harus melewati laut yang bernama Arafuru yang membutuhkan waktu kurang lebih 12 jam dalam perjalanan. Di awal perjalanan, Dodi sebagai produser menceritakan awal perjalanan mereka yang begitu ceria, menyenangkan, masih terlihat jelas di antara para tim. Tak berselang lama setelah mereka meninggalkan Muara Agat, langit mulai berkabut, ombak kecil mulai tampak, pun tidak mempengaruhi longboat yang mereka tumpangi. Beberapa saat kemudian, guncangan mulai terasa ketika ombak semakin membesar dan air laut mulai banyak masuk ke dalam longboat yang mereka tumpangi. Saat para kru sibuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam longboat mereka, tiba-tiba ombak besar menerjang hantam longboat yang mereka tumpangi. Air laut memenuhi longboat
hingga setengah tubuh. Beberapa saat kemudian, ombak yang lebih besar datang menghantam longboat mereka, membuat longboat mereka terbalik. Pada saat longboat mereka tenggelam, yang muncul ke permukaan pertama kali adalah Dodi, yaitu sang sutradara. Dodi menceritakan bahwa dia melihat barang-barang yang mereka bawa berterbaran di laut. Dan pada saat itu Dodi sempat melihat ke jam tangan menunjukkan pukul 10. Jadi hanya berselang 2 jam saat mereka berangkat dari pelabuhan Agat hingga longboat yang mereka tumpangi terbalik. Dodi kemudian mencari rekan-rekannya. Rekan pertama yang berhasil ditemukan Dodi yaitu Medina Kamil. Ia berhasil menemukan Medina tak jauh dari jangkauannya dan segera menariknya ke permukaan. Kemudian menyusul temukannya Wendy. Tak beberapa jauh dari keberadaan mereka terdapat sebuah dry box yang cukup besar terapung. Mereka berusaha untuk menjangkau dry box tersebut digunakan sebagai pegangan. Selanjutnya Dodi juga menemukan Budi. Saat Dodi melihat Budi sedang memegangi kamera dan daypack. Ia meminta Budi untuk melepaskan semua barang yang dipegangnya dan menyuruhnya untuk mendekat memegangi dry box tersebut. Di sisi lain, Dodi sempat melihat Bagus Dwi sedang berusaha menaiki longboat dengan 3 orang awak longboat. Bersama Wendy, Medina, dan Budi, Dodi berusaha berenang, mencoba mendekati longboat dan bergabung dengan Bagus. Namun ombak yang datang berlawanan arah membuat mereka kesulitan untuk menggapai longboat yang sudah ditempati oleh Bagus Dwi dan ketiga orang awak. Dodi melihat Bagus dan awak longboat terus menjauh dari rombongan Dodi. Pada saat itu ombak menyulitkan mereka untuk mendekat ke longboat. Bagus Dwi dan awak longboat terus menjauh hingga akhirnya mereka hilang dari pandangan keempat rekannya. Keempat rekan tim jejak petualang yaitu Medina, Dodi, Budi, dan Wendy, mereka pasrah dengan memegangi dry box, terombang-ambing di tengah-tengah lautan, berpegangan satu sama lain, pasrah akan dibawa kemana mereka. Sambil terombang-ambing mereka berpikir bahwa Bagus Dwi dan ketiga awak longboat warga lokal tersebut akan selamat. Dan mereka juga berharap Bagus dan ketiga warga lokal akan sampai di Timika secepatnya dan berusaha mencari pertolongan untuk membantu mereka. Oke Sana, sementara itu mereka terombang-ambing di tengah lautan Arafuru, berpegangan pada dry box dan berpegangan satu sama lain. Itu mereka rasakan. Kasihan lah mereka itu Sana. Gak terbayang loh oleh kita terombang-ambing di tengah lautan, gak tahu entah mau dibawa kemana. Entah ini dibawa lebih jauh ke tengah lautan, baguslah nanti kita dibawa ke tepi pulau. Kalau enggak, kita pasrah entah mau dibawa kemana, ya udahlah terserah Tuhan mau menakdirkan kita dibawa kemana. Dan alhamdulillahnya Sana, setelah terombang-ambing selama 24 jam di lautan lepas, akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau terpencil tanpa penghuni. Di pulau tersebut mereka terus bertahan hidup selama 4 hari lamanya dengan cara meminum air di dalam botol-botol bekas, memakan hewan-hewan kecil seperti seafood dan tumbuh-tumbuhan yang bisa mereka makan. Dan baiknya, di hari kedua mereka terdampar, turunlah hujan sederas-derasnya, mereka tampung pakai dry box. Pada saat itu mereka bisa minum sepuas-puasnya melepaskan dahaga yang 2 hari ini telah tertahan. Nah, pada saat itu mereka tidak hanya menampung air hujan dengan dry box, mereka juga mencari makanan dari tumbuh-tumbuhan sekitar, dan mereka juga memakan siput, kerang, kepiting, ikan-ikan kecil yang mereka dapatkan di lautan. Nah, di lain waktu, dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Director of News and Current Affairs TV7, Bambang Sukartiono saat itu mengatakan telah kehilangan kontak sejak Selasa pagi. Bambang menyatakan, kami telah kehilangan kontak saat mereka dalam perjalanan mengarungi laut dari Agats menuju Timika.
yang seharusnya ditempuh dalam jarak kurang lebih 12 jam perjalanan. Mereka menumpangi longboat yang berawakan 3 orang warga lokal dengan mesin 40 PK. Proses pencarian dilakukan dari Timika menuju Agat juga belum membuahkan hasil. Bahkan mereka juga tak menemukan tanda-tanda adanya longboat tenggelam. Di sisi lain, orang-orang yang menunggu kedatangan mereka di Timika mulai merasa curiga karena ditunggu punya tunggu, mereka tak kunjung datang. Hingga 2 hari kemudian, mereka menghubungi tim SAR di Timika untuk mencari keberadaan 8 orang tersebut. Selama 3 hari, tim SAR mencari keberadaan mereka baik dengan jalur udara maupun jalur air. Hingga tanggal 10 Juni tahun 2006, tim SAR pada akhirnya menemukan tim jejak petualang. Pada saat itu, tim SAR menemukan Dodi, Budi, Wendy, dan Medina ini dalam keadaan lemas. Mereka dievakuasi dari Timika dan diterbangkan balik ke Jakarta pada tanggal 13 Juni tahun 2006. Pencarian ini belum berakhir. Tim SAR, para TNI, para sukarelawan, warga lokal, bahkan dukun sekalipun ikut dikerahkan untuk mencari Bagus Dwi dan ketiga orang awak kapal lainnya. Tim SAR melakukan pencarian tidak hanya melalui jalur laut, tetapi juga melalui jalur udara menggunakan helikopter. Mereka sisir setiap area, setiap pulau, bahkan dekat-dekat hutan. Namun sayang belum membuahkan hasil sama sekali. Nah, beberapa hari kemudian pencarian mulai membuahkan hasil sedikit demi sedikit. Dari pencarian tersebut ditemukan tanda-tanda sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Tiga. Nah, di Pulau Tiga ini biasa disinggahi orang-orang menuju Timika jika cuaca buruk. Mereka berspekulasi bahwasanya Bagus Dwi ini dan ketiga awak kapal tersebut kan menaiki sebuah longboat. Karena cuaca pada saat itu sedang buruk dan ombak sedang mengamuk, maka mereka mampir terlebih dahulu ke Pulau Tiga. Biasanya orang-orang yang dari Agat menuju Timika di saat cuaca buruk berhenti singgah sejenak di Pulau Tiga, tunggu cuaca membaik kembali. Mereka berharap Bagus Dwi dan ketiga awak kapal juga melakukan hal yang sama. Waktu dicari di Pulau Tiga, tim pencarian menemukan 12 bungkus kopi susu instan dan 3 bungkus mie instan. Dan ini diyakini milik tim jejak petualang dan 3 awak kapal. Mereka juga berhasil menemukan bekas perapian. Yang bekas perapian itu beda stylenya dari bikinan warga lokal biasa. Namun tak segampang itu sana untuk menemukan Bagus Dwi yang hilang. Meski penyelidikan intensif telah dilakukan, sejak saat itu keberadaan Bagus Dwi dan ketiga warga lokal masih menjadi misteri hingga saat ini. Kepergian kameramen jejak petualang Trans 7 pun selalu dikenang oleh para warganet hingga saat ini dan menjadi misteri yang belum mampu untuk dipecahkan. Jejak yang mereka tinggalkan seiring dengan waktu semakin terhapus oleh alam. Dan harapan untuk menemukan Bagus Dwi semakin tipis. Namun baru-baru ini terdapat secercah harapan bahwasanya sekelompok penduduk asli Papua melaporkan telah menemukan beberapa petunjuk yang dapat mengarahkan mereka ke nasib Bagus Dwi. Mereka menemukan sisa-sisa peralatan petualang di sebuah desa terpencil yang terletak di pedalaman hutan. Berarti bisa jadi Bagus Dwi sempat selamat saat diseret ombak besar pada 17 tahun silam. Pihak wewenang dan keluarga Bagus Dwi bersama tim penyelamat tidak akan pernah menyerah dalam upaya pencarian ini. Operasi penyelamatan diperluas dengan melibatkan tim penyelam dan ahli penyelidik. Nah, dalam kasus Bagus Dwi ini terdapat beberapa teori konspirasi yang lumayan populer. Di antaranya yang pertama, Bagus Dwi dan ketiga awak kapal lainnya tenggelam di lautan lepas. Namun jasadnya hingga saat ini belum ditemukan atau bisa jadi dimakan oleh hewan laut. Yang kedua, beberapa orang mengira bahwa Bagus Dwi mungkin menjadi korban dari serangan hewan buas di perairan Papua yang terkenal berbahaya. Kita semua pasti tahu daerah pedalaman Papua itu masih
banyak menyimpan hewan-hewan buas, baik itu di darat maupun di perairannya. Yang ketiga, ada juga yang berpendapat bahwa hilangnya Bagus Dwi terkait dengan misteri dan legenda yang mengelilingi wilayah tersebut. Kenapa teori ini bisa muncul? Bisa jadi era pedalaman Papua itu kan masih belum jamah sepenuhnya oleh orang-orang modern. Dan kita tidak mengetahui misteri dan legenda apa yang terdapat di dalam pedalaman Papua tersebut. Makanya bisa jadi Bagus Dwi ini hilang diakibatkan oleh misteri dan legenda yang berada di pedalaman Papua. Keempat, ada juga yang berteori bahwa Bagus Dwi dan ketiga warga lokal ditangkap oleh grup-grup pemberontak militan yang berada di area tersebut. Menurut sejarahnya, kerap kali menyandra orang-orang yang masuk ke wilayahnya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah teori yang paling populer dari teori-teori sebelumnya. Di area sekitar mereka menghilang, dipercaya masih ada suku-suku primitif yang masih melakukan kanibalisme. Bisa jadi pada saat Dodi melihat perahu Bagus Dwi dan 3 anggota awak lainnya makin menjauh, dan lompat Bagus Dwi dan 3 awak kapal ini terombang-ambing ke sana kemari hingga pada akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau terpencil, dan kebetulannya lompat mereka ditemukan oleh suku-suku primitif tersebut yang masih kerap kali melakukan kanibalisme. Nah, itu adalah teori-teori konspirasi yang populer di kalangan masyarakat. Setelah hilang selama 17 tahun, sosok Bagus Dwi kembali menyita perhatian publik tepat pada tanggal 6 Juni 2023 lalu. Sosok kameramen jejak petualang tersebut kembali menjadi sorotan saat rekannya yakni Medina Kamil kembali membagikan potret Bagus Dwi serta tanggal dan lokasi hilangnya Bagus Dwi. Di dalam cuitan yang dibagikan oleh Medina Kamil, dia menyatakan bahwa terus terang, waktunya sudah cukup lama. 17 tahun, cukup buat aku, pastinya nggak mungkin untuk terlupakan. Mungkin kalau orang-orang berpikir, udah berlalu. Mungkin kalau misalnya orang-orang berpikir, udah terlalu lama itu. Bagi aku, adalah titik awal balik kehidupan aku. Ujar Medina Kamil di cuitan Instagramnya. Oke sana, itulah kronologi yang menyedihkan dari kejadian hilangnya Bagus Dwi dan teori-teori konspirasi yang menyelimuti di kasus misteri hilangnya Bagus Dwi. Meski waktu telah berlalu dan tantangan semakin besar, harapan untuk menemukan Bagus Dwi tidak akan pernah padam. Semua orang berharap, baik keluarga, para sahabat, warganet, maupun kita berharap bahwa penyelesaian misteri dari hilangnya Bagus Dwi yang telah membelenggu selama 17 tahun terakhir cepat terselesaikan. Oke sana, sekian story kronologi dan teori-teori konspirasi yang menyelimuti kasus misteri hilangnya Bagus Dwi. Jika dari sana ada tanggapan dan saran, bisa klik di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa klik lonceng notifikasi supaya Sana sekalian tahu jika aku upload video selanjutnya. See you next video Sana. Mwah.